wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita spesial sekali karena kita telah bersama Pak Didik selaku Kepala Desa Mayong Lor tepatnya, yang akan menjadi narasumber kita pada topik profesi apa aja sih yang bisa kita kembangkan di Desa Mayong Lor dan sekitarnya untuk menunjang industri di Mayong dan sekitarnya. Nah, kenapa kita buat video ini? Tentu saja karena kita sebagai pelajar kita harus berpikir untuk kedepannya. Kita harus memacu semangat kita untuk mensejahterakan desa kita, yaitu dengan melakukan upaya-upaya untuk kita dan warga sekitar, agar kita dan warga sekitar tetap dapat menjalankan usaha di desa sendiri, namun dengan potensi yang cukup baik. Nah, untuk itu pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana perkembangan industri di Desa Mayong dalam kurun waktu 5 tahun terakhir agar kita bisa mengakomodasi untuk 5 tahun yang akan datang? Yang pertama, masyarakat Mayong Lor ini kan flashbacknya ya, dari 5 tahun yang dulu itu kan memang 80% penduduk kita itu kan kebanyakan kerja di industri rumah tangga, terutama industri tanah liat. Tanah liat itu macam-macam ya, ada genteng, ada gerabah, kemudian ada batu bata dan aksesoris yang dari tanah liat itu. Tapi dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya kemajuan zaman, dengan adanya pabrik-pabrik yang bermunculan ya, 5 tahun yang lalu ini kan masyarakat sudah mulai berubah pola pikirnya, yang mana dulu karena harus bekerja keras mengolah tanah liat menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, yaitu kan bagi adik-adik kita, terutama para pemula-pemula itu kan rasa untuk bekerja yang lebih baik itu ada. Masa zaman dulu sampai sekarang itu genteng, rumah, akhirnya dengan adanya industri berkembang, akhirnya banyak yang bekerja di sana. Sehingga memang industri gerabah kita, baik itu gerabah, tanah liat yang lain itu kan semakin hari semakin menurun. Ya mungkin macam-macam sebabnya ya, mungkin karena masyarakat sudah jenuh dengan mengelola tanah liat, kemudian kendalanya juga tanah liat juga semakin sulit diperoleh, bahan baku semakin mahal, sulit, termasuk bahan baku untuk solar itu kan juga semakin sulit didapat. Kemudian ditambah lagi persaingan yang semakin banyak, baik persaingan yang sama, misalkan daerah-daerah yang lain seperti Lampung dan sebagainya kan membuat genteng. Di samping itu pabrik juga terlibat, pabrik membuat inovasi, membuat genteng dari kalpari, kalparung, dari seng, dari tembaga, dari cor, bahkan itu kan membuat persaingan semakin ketat sehingga banyak yang kepengen beralih pekerjaan tidak di tanah liat. Ya, dengan adanya pabrik ini akhirnya banyak yang berkembang kemudian bekerja di pabrik. Nah, harapan kami ini terus terang tidak hanya di pekerjaan pabrik, tapi masyarakat kami menginginkan ada inovasi untuk melakukan melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan ekonomi mereka, misalkan dengan konveksi, kemudian juga ini ada limbah-limbah pabrik yang bisa diberdaya gunakan diolah kembali menjadi barang yang bisa dijual, nilai ekonomisnya yang lebih tinggi. Kemudian nanti juga ada misalkan ini online yang paling banyak ini betul online jadi, karena memang perkembangan zaman seperti itu kita tidak bisa menolak, sehingga memang ini bagaimana adik-adik terutama muda-muda itu memanfaatkan momen ini. Dulu saya sudah punya wacana bahwa jadi wong urip itu zaman saya itu lebih dimudahkan dibanding zaman dulu kala. Semuanya serba mudah asal ada duitnya sih. Ini pada prinsipnya memang kami minta kepada generasi muda supaya nanti punya inovatif, punya kreativitas yang tinggi, apapun itu yang penting tidak punya satu tujuan yang harus setelah ke pabrik, tetapi punya pekerjaan yang lain, merubah mindset, pemikiran, bisa berwirausaha sendiri. Pak, kalau tadi kan Pak Didi sudah menjelaskan banyak sekali
Iya. industri di Mayong Iya. dan sektor perdagangan di Mayong Iya. itu sudah berkembang dengan pesat. Iya. Tapi di sektor pariwisata kita sebagai Gen Z itu Iya. ingin meningkatkan pariwisata Iya. di Mayong, Pak. Iya. Nah, kira-kira apa potensi yang bisa kita tunjukkan untuk menjadi ciri khas pariwisata di Mayong? Seperti kalau kita mengenalkan pariwisata desa Grabah, Iya. desa apa gitu. Ya. Jadi begini, memang pariwisata tahun-tahun itu kan gencar sih. Jadi semua desa seolah-olah punya ikon sendiri. Ya, harapan kami sama. Dulu saya sudah ikon Grabah gitu. Kita punya kampung keramik di sana. Kita sudah kelola. Kemudian ada edukasi, ada pelatihan dan lain sebagainya. Terutama adik-adik mulai dari tingkat TK, SMP, SD itu kan kalau mau melakukan edukasi di kampung pendidikan sudah kita siapkan shelter-shelternya. Tapi pada waktu adanya COVID kemarin di tahun 2020 ya, nah itu kan karena dilarang untuk melakukan interaksi, kumpul-kumpul dan lain sebagainya, sekolah juga offline sehingga akhirnya tutup karena memang tidak ada kegiatan di sana. Nah ini nanti kita coba gugah kembali minat para pendidik kita terutama untuk mengenalkan anak didiknya supaya tahu bahwa di Mayang itu ada Grabah mulai dari awal sampai akhir mereka ingin belajar tentang Grabah. Nanti kita coba kembali lagi untuk ikon di sana lagi menjadi sebuah wacana untuk wisata, termasuk pula lapangan Mayang ini juga karena orang itu kan sudah punya mindset rekreasi, refreshing, jalan sehat dan sebagainya. Nanti lapangan Mayang juga ke depan nanti kita kelola bagaimana nanti setiap pagi atau mungkin setiap minggu itu kan ada event, kemudian ada sarana-prasarana yang memadai, misalkan untuk jogging, untuk misalkan istirahat, refreshing, tempat bermain anak, termasuk kulinernya. Itu juga harus kita siapkan supaya nanti dengan adanya sarana-prasarana yang memadai harapan kami masyarakat itu datang ke sana untuk kami untuk meramaikan kegiatan di lapangan itu bagi bentuk kegiatan refreshing mereka. Pak, dengan segala rencana yang tadi telah Pak Didi sampaikan, kira-kira Pak, apa ramalan Bapak dengan mindset masyarakat kita yang sebagian telah merubah mindset mereka menjadi mindset yang maju dan sebagian masih stuck di mindset yang dahulu untuk desa Mayang 5 tahun mendatang, Pak? Karena kita kan ini sekarang sudah mau lulus SMA, otomatis 5 tahun mendatang kita juga sudah terjun ke dunia pekerjaan di Mayang juga. Begini, ini kebiasaan orang Indonesia itu kalau ada orang yang sukses di bidangnya itu akhirnya mereka tuh ikut. Nah, ikut tapi tidak paham betul apakah mereka tuh agar aku bisa akhirnya tuh banyak persaingan yang tidak sehat, kemudian tidak kesiapan mereka juga tidak siap untuk melakukan kegiatan itu. Nah ini untuk ada semua ada harapan kami moga mindset panjenengan dirubah. Kemudian bagaimana nanti setelah terjun ke masyarakat itu punya inovasi, kreativitas sendiri yang bisa menerobos dunia pasar internasional. Iya. Lalu Pak, untuk terakhir nih Pak, kita mau minta pesan dari Pak Didi untuk kita sebagai pelajar agar terus semangat, karena kalau kita lihat di masyarakat Pak dan masyarakat orang tua kita juga pasti itu masih nggak usah kuliah nanti bisa sepak pabrik jadi kita sebagai Gen Z yang penuh dengan kata-kata seperti itu dan itu kan kita perlu support Pak dari Pak Didi agar kita semua kuliah. Oke, pesan-pesan saya seperti ini. Nanti titip pada orang-orang tua, titip pada anak-anak kami yang baru belajar, tetap harus giat belajar, teruskan belajar, jangan sampai bosan belajar, raih cita-citanya setinggi langit, karena belajar tidak akan pernah ada nilai negatifnya, tetapi pasti punya nilai manfaat yang nanti pasti akan muncul di masa depan. Titip kepada orang tua dari kami, jadikan anak-anak yang bisa
hati-hati di dunia yang luar biasa ini dari hal-hal yang bersifat negatif. Mungkin ya, tentunya biar belajar, insya Allah bisa dibanggakan oleh Tuhan. Dibanggakan bukan berarti harus nomor satu. Nah, tetapi menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang soleh-solehah itu orang tua sudah sangat bangga kepada Anda semua. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan wawancara yang tidak terlalu lama ini punya manfaat bagi kita semua. Ya Pak, banyak sekali Ya, tadi yang sama-sama. bisa kita tangkap Ya. dari Pak Didi. Terima kasih motivasinya juga, karena kita juga kan sebagai khususnya kita kan anak-anak cewek Ya. Pak. Jadi kalau mindset orang-orang di sekitaran sini kan pasti, aduh anak cewek gak Ya. bisa. Jadi kita emang butuh banget support buat diri kita Oh sendiri. iya. Pesan yang terakhir ini Mbak, ini Iya, Pak. kaitannya Aduh, dengan Pak. kecanggihan teknologi yang luar biasa Iya. ini ya. Jadi ada WA, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok dan lain sebagainya. Ini kan banyak berkembang banyak informasi. Iya. Informasi apakah informasi itu betul, apakah informasi itu salah, itu kan semuanya masuk di situ. Iya. Nah ini kami harapkan jangan bisa memilih-milih bagaimana informasi itu ditelah dengan baik, tidak ditebak mentah. Nah, jadi biasa Cak kalau ada medsos seperti ini langsung dikejar. Kalau jangan sekali-kali saya kalau memang betul-betul tidak paham tentang itu. Iya. Jadi kesampaian saja itu hanya sebagai pemanis, tetapi jangan diambil hati apalagi di-share ke orang lain karena undang-undang ITE jelas. Iya. Sekali dengan menyebarkan berita yang tidak benar, maka sudah ada sanksi. Nah itu, ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya guys, terima kasih. Itu tadi kita hasil wawancara kita bersama Pak Didi selaku Kepala Desa Mayanglor. Nah, semoga dengan wawancara hari ini kita bisa terus semangat untuk mengembangkan potensi yang ada di desa kita, sehingga kita bersama bisa memajukan industri dan pariwisata yang ada di desa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.